welcome back to podcast SLB Semar. Selamat datang di podcast SLB Negeri Semarang, podcast yang insya Allah akan selalu memberikan informasi-informasi terkini seputar SLB Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bersama saya Miss Indri akan membawakan podcast kali ini bersama dengan bintang tamu kita. Siapakah itu? Kita akan membahas tentang program-program keterampilan di SLB Negeri Semarang. Oke, silakan bintang tamu kita, Bapak. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terutama yang ada di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa jika beraktivitas di luar rumah, tetap pakai masker. Perkenalkan, nama saya Rui Suharyono. Saya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Keterampilan. Terima kasih Pak Rui atas kedatangannya di podcast kali ini. Semoga dengan kedatangan Pak Rui di sini dan menjelaskan tentang program-program keterampilan yang ada di sini, anak-anak nanti yang terutama yang belum mengetahui keterampilan apa saja sih yang ada di SLB Negeri Semarang, bisa lebih tahu lagi dan mereka bisa memilih keterampilan apa yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Seperti itu Pak Rui. Terima kasih. Di sini banyak sekali keterampilan pilihan yang bisa diikuti anak-anak. Bisa sebutkan satu-satu Ibu Indri? Batik. Satu, batik. Ya. Broadcasting. Broadcasting. Ini baru ya, broadcasting ya. Baru Broadcasting. Lalu paling ujung gedung. Tata boga. Sampingnya tata boga ada keterampilan kayu. Di sampingnya keterampilan kayu ada otomotif. Ada las, cuci motor. Lalu selanjutnya seni tari, tata kecantikan, tata busana, keramik, seni lukis, handicraft, message, seni musik, dan tata graha. Seperti itu. Ya, sepertinya ada satu lagi itu Pak Rui. Ada yang kelupaan. Ya, apa itu? E-commerce Pak Rui. Oh iya, e-commerce itu juga ya. baru. Jadi kita di situ memperkenalkan produk-produk yang dibuat anak-anak. Iya. Nah, di e-commerce nanti kira-kira apa ya yang anak-anak akan dapatkan nanti Pak? Di e-commerce, jadi anak-anak belajar untuk memperkenalkan produk. Pertama itu, jadi belajar memasarkan produk. Belajar memasarkan, menjual, seperti itu. Ya. Itu menjualnya secara online gitu ya Pak ya? Tentu saja karena e-commerce pasti itu menjual secara online. Jadi semua orang bisa melihat seperti apakah karya-karya anak-anak yang hebat di sini. Ya, oke, bagus sekali itu anak-anak. Kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, terutama itu e-commerce ya. That's new skill I think. Ya. Kemudian kira-kira kalau di SLB Negeri Semarang ini yang menjadi unggulan keterampilan apa ya Pak? Di SLB Negeri Semarang semua unggul dan semua unik. Tapi lebih dikenal masyarakat di sini adalah karena itu menjadi ikon juga. Jadi masyarakat luas mungkin juga tahu tentang batik cipratan. Jadi semua itu menjadi inspirasi semua SLB. Jadi kedepannya kalau bisa bahwa ciri khas anak SLB ada di batik cipratannya. Jadi ketika melihat ada yang pakai batik cipratan, berarti itu selalu mengenang bahwa itu buatan dan inspirasi dari anak-anak kami. Jadi semua keterampilan itu mempunyai keunggulan dan keunikan sendiri-sendiri. Itu orisinil buatan anak-anak SLB Negeri Semarang ya? Jadi kalau kalian ingin tahu apakah itu batik cipratan, searching aja di Google. Pertama kali nomor 1 pasti di SLB Negeri Semarang. Tapi ada saya mendengar itu yang mengaku-ngaku mereka juga membuat batik cipratan itu. Bagaimana itu Pak? Ya, untuk mereka juga boleh membuat, tapi tetap karena mereka juga belajar dari sini, jadi inspirasinya mereka juga dari sini. Karena itu universal memang khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ciri khas untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka membuat karena terinspirasi dari kami.
seperti itu. Oke, begitu ya. Dan kemudian kalau Pak Rui sendiri dari semua keterampilan itu favoritnya yang mana ini, Pak? Favorit, kalau semua memang favorit, tapi Iya. karena memang saya guru batik, tetap Iya. saja favoritnya saya Favoritnya batik, ya. karena saya memang guru batik, Iya, seperti itu. iya. Ya. Oke, kalau di batik sendiri keterampilan yang diajarkan di situ antara lain apa saja ya, Pak? Mungkin yang basic-basicnya dulu Basic dasarnya. jadi ya pewarnaan, karena kita bercipratan, cara mencipratnya, mencanting, terus pelorotan, lalu pengemasan juga, sampai pengemasan lalu kita pajang di Divamart. Gitu. Dan itu untuk semua ketunaan atau hanya beberapa ketunaan saja untuk keterampilan membatik itu? Batik itu mulai kelas SMP sampai SMA, ketunaan B dan C. D dan C saja ya? Juga D. Jadi Oke. untuk tunanetra kita memang tidak masuk karena itu butuh pewarnaan. Ya. Kemampuan untuk mengenal warna. Ya. Dan adakah yang ingin Pak Rui sampaikan untuk anak-anak di rumah, mungkin untuk membantu mereka mempertimbangkan kira-kira keterampilan apa sih yang cocok untuk mereka, seperti itu. Untuk pemilihan keterampilan di sini, pertama minat anak-anak dulu. Jangan terus anak-anak milih, tapi harus pertimbangan orang tua, lalu pertimbangan guru, lalu untuk setelah itu terakhir pertimbangan untuk banyak kelasnya, banyak muridnya. Jadi tidak misalnya favoritnya batik atau boga, terus semua anak masuk ke boga atau ke batik. Ya. Jadi nanti bisa saja kelas keramik muridnya 10 orang, murid boga sampai 100 orang. Jadi kita tetap tidak membagi, tidak yang favorit harus banyak murid, tidak, kita tetap bagi seperti itu. Oh begitu, berarti anak-anak tidak bisa memilih sendiri ya, itu semua tetap orang tua yang juga menentukan. Iya, tetap guru juga menentukan. Iya, jadi murid hanya mungkin saya berminat di sini, tapi kita tetap lihat kemampuannya. Wah, dia mampu, kalau tidak kita ada alternatif lain keterampilan seperti itu. Gitu ya Pak Rui. Ya, kemudian ini yang saya ingin tahu sebenarnya dengan adanya program-program keterampilan di SLB Negeri Semarang itu ada harapan apa sih yang sekiranya ingin dicapai? Harapan setelah dari SLB Negeri Semarang, anak-anak pertama bahwa dia mandiri. Kedua, dia bisa misalnya dari lulus ketika dia memiliki keterampilan boga atau yang salon atau yang lain, dia bisa secara mandiri membuka atau membuat di situ usaha. Tidak harus besar, harus membuat roti kecil, roti kering itu seperti itu, lalu dipasarkan, tidak harus jauh-jauh dipasarkan di sekeliling itu saya sudah cukup baik untuk mereka. Jadi pertama mereka harus bisa mandiri dulu, menghidupi mereka sendiri dulu. Oh begitu, jadi diharapkan nanti anak-anak bisa mandiri, tidak hanya mungkin mandiri dalam keaktivitasan sehari-hari ya, tapi juga mandiri secara finansial, seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rui atas bincang-bincangnya kali ini. Saya rasa podcast kali ini cukup sekian. Kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Semoga anak-anak bisa terbantu dengan adanya podcast kali ini, atau orang tua mungkin terbantu untuk menentukan program keterampilan mana yang pas untuk putra-putrinya. Oke, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.